Banyak orang yang bertanya kenapa kita yang mayoritas Islam hidup susah, sedangkan yang mayoritas kafir bisa hidup senang. Ayo kita bicarakan ini dalam video berikut. Kalau kita melihat, dari sisi agama ada 3 kelompok manusia yang sering dibahas di dalam Al-Quran. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Tuhan menyayangi hanya orang-orang yang beriman, dan Tuhan memperingatkan siksanya pada orang-orang kafir dan orang munafik. Dan munafik kelompok yang paling Tuhan benci perbuatannya jika dibandingkan dengan orang kafir. Namun penting untuk kita ketahui orang munafik itu hanya ada pada kelompok orang yang beriman, dan yang lebih heran lagi ramai kita takut pada orang yang munafik, tapi tidak waspada pada kemunafikan diri sendiri. Hal ini membuat kita bisa terjerumus pada kemunafikan. Di dalam hadis Nabi berpesan, ada 3 ciri orang munafik. Jika bicara dia dusta, jika dipercaya dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Ini ciri utama orang munafik menurut hadis. Ciri yang mana yang tidak ada pada kita, ataukah kita sudah borong ketiganya? Kelompok orang kafir yang hidup senang itu dia hanya tidak percaya pada Tuhan, namun tidak melakukan kemunafikan seperti pada hadis di atas, dan mereka tidak mendustakan kebenaran ilmu pengetahuan. Maka sangat wajar mereka bisa hidup senang. Masalah besar bagi kita adalah kemunafikan, dan tidak menghiraukan ilmu pengetahuan. 2 hal ini harus bisa dihilangkan jika kita inginkan kemakmuran. Korupsi itu jelas sekali kemunafikan, sebab itu sebuah pengkhianatan, rusaknya alam kita. Sebab kita mendustakan kebenaran ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, celakalah bagi yang mendustakan kebenaran. Ayat ini diulang-ulang di dalam Al-Quran, tapi sayang kita tidak menghiraukan, sebab kita sudah terjerumus dalam kebodohan. Sebab itu kita terlalu banyak alasan agar terus berbuat atau membiarkan kerusakan. Kebodohan membuat kita tidak bersungguh-sungguh memerangi korupsi dan perusakan alam, yang membuat kita terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Di dalam Al-Quran, Tuhan menjanjikan surga yang hanya dimasuki oleh orang yang beriman atau orang yang tidak berbuat kemunafikan dan tidak mendustakan kebenaran. Itu artinya Tuhan memisahkan kelompok manusia. Coba kita renungkan tentang orang yang masuk surga tersebut. Jika kelompok orang yang pantas masuk surga itu ada di dunia, maka kita akan melihat kemakmuran atau surga dunia. Janji Tuhan itu logis dan sangat dapat diterima. Maka ayo kita berusaha jauhkan diri kita dari kemunafikan dan tidak mendustakan kebenaran, agar kita benar-benar termasuk orang yang beriman. Mungkin kita tidak bisa dapatkan senang di dunia, namun kita punya harapan senang di akhirat, dan itu kekal selama-lamanya. Mungkin itu aja jawaban dari pertanyaan di atas. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang akan masuk surga.